warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat merasakan nikmat kemerdekaan hingga saat ini. Pada kesempatan berbahagia ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Pemuda yang Kritis untuk Bangsa yang Didaktis. Beri aku 1000 orang tua, maka akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Demikianlah kata-kata bijak Bapak Proklamator Indonesia, Insinyur Soekarno, yang menggambarkan betapa pentingnya pemuda bagi suatu bangsa. Pemuda merupakan tonggak yang paling kuat dalam pondasi suatu bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Pemuda adalah tulang punggungnya bangsa yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa selanjutnya. Berbicara tentang dunia saat ini sudah move on dari zaman kuno. Sekarang kita sudah masuk pada era digital, di mana teknologi berkembang pesat, gaya hidup kian meningkat, hubungan manusia dan ilmu pengetahuan semakin erat, dan keuangan pun harus tepat. Di era teknologi ini, pemuda harus mampu untuk beradaptasi dengan tepat dan menguasai berbagai hal dengan cepat. Insinyur Soekarno mengatakan, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, sedangkan perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Kata-kata tersebut mengisyaratkan bahwa perjuangan pemuda saat ini juga sangat berat, karena tidak melawan penjajah dari luar lagi, melainkan melawan penjajah dari bangsa sendiri. Hampir seluruh pemuda Indonesia yang merangkap peran menjadi generasi penerus bangsa Indonesia masih terjajah oleh perkembangan ilmu pengetahuan, informasi, dan teknologi yang ada pada saat ini. Fakta tersebut dapat kita katakan relevan dengan apa yang terjadi sekarang, bahwa pemuda saat ini sangat jauh berbeda dengan pemuda pada zaman dahulu. Pemuda dahulu bersusah payah dan berjuang mati-matian demi membela tanah air tercinta ini. Namun, pemuda sekarang justru terlena dengan hasil perjuangan tersebut. Banyak sekali dari kita yang masih tidak peduli dengan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bahkan tidak menyadari bahwa sampai saat ini kita masih terjajah oleh sikap apatis tersebut. Salah satunya dalam berbahasa. Ya, bahasa juga diperjuangkan oleh pemuda tempo dulu demi kesatuan bangsa kita. Bahasa merupakan alat komunikasi kita sehari-hari. Namun seringkali dalam penggunaannya kita tidak terlalu memikirkan bahasa apa yang kita gunakan dalam berkomunikasi. Hanya memilihnya sesuai selera kita. Saat kita ingin menggunakan bahasa daerah, maka kita akan menggunakan bahasa daerah. Terutama saat kita bertemu dengan seseorang yang berasal dari daerah yang sama dengan kita. Saat kita ingin menggunakan bahasa nasional, maka kita akan menggunakan bahasa Indonesia. Dan saat kita ingin menggunakan bahasa asing, maka kita akan menggunakan bahasa Inggris yang umum kita pelajari dari bangku sekolah. Belum lagi kita juga sering menggunakan bahasa prokem atau yang kita kenal dengan bahasa gaul, seperti kata kagak, temen, yaps, yoi, dan nih. Kata-kata tersebut bukan menambah kekayaan bahasa Indonesia, melainkan justru merusak citra bahasa Indonesia, bahkan menggeser kedudukan bahasa Indonesia. Selain itu, fenomena penggunaan bahasa yang tidak sesuai tempat, waktu, dan kondisi tersebut bahkan menjamur di media sosial. Dari fenomena tersebut, ada beberapa hal yang dapat pemuda lakukan guna mengikis kondisi kesalahpahaman dalam berbahasa, yaitu menerapkan penggunaan bahasa yang baik dan benar berdasarkan situasi dan kondisinya. Sejalan dengan jargon duta bahasa kita, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah,
dan kuasai bahasa asing. Peran tersebut dapat dilakukan pemuda dengan cara 1. Meningkatkan rasa kebanggaan memiliki dan menggunakan bahasa Indonesia. Kedua, menghindari penggunaan bahasa asing secara berlebihan. Ketiga, tetap menggunakan bahasa daerah namun dengan memperhatikan lawan bicaranya. Yang keempat, meningkatkan frekuensi pembiasaan penggunaan bahasa Indonesia dalam segenap aktivitas baik resmi maupun tidak resmi. Untuk yang terakhir, mengurangi penggunaan bahasa gaul atau prokem, terutama dalam penggunaan atau penyebaran informasi melalui media sosial. Teman-temanku pemuda bangsa, saat ini kita sebagai generasi penerus bangsa harus bijaksana dalam memilih ragam bahasa apa yang kita gunakan. Jangan menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa pilihan terakhir dalam berkomunikasi dan menyampaikan informasi, terutama di era digital yang serba canggih ini. Dengan begitu, jadilah pemuda yang memanfaatkan perkembangan digital dengan bijak, bukan lagi bersikap apatis dan statis yang menyebabkan bangsa kita terlihat miris di mata dunia. Bijaklah dalam penggunaan media sosial, terutama dalam penggunaan bahasa. Gunakanlah media sosial untuk melestarikan budaya dan bahasa kita. Jadilah kritis agar kita ternilai didaktis. Ada 3 kunci jika kita ingin melakukan sebuah perubahan, yaitu mulailah dari diri sendiri, mulailah dari hal-hal yang kecil, dan mulailah dari sekarang.